Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah yang telah Allah berikan kepada kita menjadi manusia yang mulia. Walaqad karramna bani Adam, bahwa menjadi manusia adalah menjadi makhluk mulia dibandingkan dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita yang diutus bagaimana menjadi manusia mulia itu dengan akhlaknya yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau Nabi Muhammad berada di atas akhlak rata-rata manusia yang mulia. Terima kasih kita kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang hadir di setiap Ahad malam Senin ini. Terima kasih kita tak terhingga kepada BKM Masjid Al-Muhajirin yang setiap hari selalu memberi kebaikan bagi Indonesia, bagi masyarakat Sumatera Utara lewat bina mu'alafnya ataupun lewat pengajian rutin yang termasuk padat di masjid yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita melihat kajian kita hari ini di surat Ar-Rum, masih di surat ke-30 ayat 33 sampai dengan 36 kajian kita pada hari ini. Judulnya 4 sifat manusia yang tercela. Bagaimana menghindari 4 sifat tercela ini? Yaitu yang pertama, terkadang manusia saat terjepit ingat Allah, saat selamat dia pun lupa. Yang kedua yang paling tercela menjadi manusia kafir, sama ada keluar dari Islam ataupun kufur nikmat, lupa kacang akan kulitnya. Yang ketiga juga manusia yang paling tercela adalah menyekutukan Allah. Yang keempat, putus asa. Kenapa kok bisa begini? Apa salah mereka yang kafir dan apa salah mereka yang menyekutukan Allah? Salahnya karena kita berada dalam bingkai agama Islam. Ya, ini belajarnya agama Islam. Tentu saja agama Islam mengatakan Islam is the best. Kalau dalam tataran sosial kemasyarakatan, tentu saja yang akhlaknya buruklah yang tercela. Tapi karena tatarannya keimanan ketuhanan, puncak tercela itu rupanya bukan dalam etika, tapi dalam tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak yang paling tak baik itu adalah anak yang durhaka katanya. Apa sih salah anak durhaka itu? Boleh jadi dia baik kepada semua orang, tapi tak baik kepada ayah emaknya. Cuma ditelantarkannya saja ayah emaknya. Apalah salahnya? Menelantarkan ayah emak itu adalah kesalahan. Tidak menyembah Allah itu adalah kesalahan. Menyekutukan Allah itu kesalahan, tentunya dalam bingkai agama Islam yang kita kaji pada hari ini. Untuk lebih jelasnya bagaimana memahami 4 kesalahan itu, 4 perangai tercela itu, dari surat Ar-Rum ayat 33 sampai 36 kita menemukan jawabannya. Mari sama-sama kita membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut agar clear dan jelas kenapa sampai 4 hal itu tercela dan puncak dari ketercelaan. Kita mulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massan nasa dhurrun da'u rabbahum munibina ilaihi summa idza azaqahum minhu rahmah idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun wa idza azaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Shadaqallahul azim. Jadi jelas kenapa ini 4 tercela, karena sebelumnya kita mengkaji tentang Islam sebagai agama fitrah. Ya, Allah itu esa, fa antum fihi sawa. Logika mengatakan takkan mungkin majikan sama dengan hamba sahaya, gak akan mungkin Tuhan sama dengan makhluk. Maka merupakan suatu kesalahan besar dalam kehidupan ini ketika manusia mengikuti hawa nafsunya. Balittaba'allazina zalamu ahwa'ahum. Karena apa? Karena Allah itu esa, mengkafirkan Allah, mensyirikkan Allah itu bagian dari mengikuti hawa nafsunya. Tauhid itu adalah fitrah. Fitratullahi lati fataron nasa 'alaiha. Dan fitrah bertauhid itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Semua makhluk pun mengetahui Allah adalah Tuhannya. Tumbuh-tumbuhan dan hewan bertasbih, tumbuh-tumbuhan dan hewan bertahmid. La tabdila li khalqillah. Silih berganti, hewan datang dan pergi, tumbuh-tumbuhan dipanen dan ditanam lagi. Tetap saja tauhid merupakan ajaran yang dianut tidak saja oleh manusia. Hewan dan tumbuh-tumbuhan pun bertasbih, tapi kita tak tahu bagaimana mereka bertasbih. Walakinnakum la tafqahuna tasbihahum. Ya, 4 hal bagaimana mempertahankan agama Islam sebagai agama fitrah itu: munib, tawakal, dan sholat, dan tidak musyrik. Munibina ilaih wattaquhu wa aqimus sholata wala takunu minal musyrikin. Kenapa terjadi kemusyrikan? Kenapa terjadi kekafiran? Kenapa terjadi manusia tidak mau memeluk Islam, agama fitrah? Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Karena bangga dengan apa yang dimilikinya, egosentris, sehingga dia tak mau lagi mencoba mempelajari Islam sebagai agama yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam dan diperkuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutannya ayat 33 setelah kita selesai di ayat 32, wa idza massan nasa durrun da'u rabbahum munibina ilaih. Apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertobat kepadanya. Kemudian apabila dia memberi sedikit rahmatnya, lepas dari bahaya itu, kepada mereka tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah. Inilah dia ayat 33, kondisi manusia yang siapapun namanya manusia, kalau terjepit ingat Allah.
Itu manusiawi. Tetapi tidak manusiawi ketika dia selesai dari hajatnya dia lupa Allah. Ya. Saat massan nasa durrun, bahasanya sangat sederhana. Tersentuh saja dengan sedikit mara bahaya. Durrun itu sedikit mara bahaya. Kalau banyak namanya dorro. Baru sedikit massa itu tersentuh, bagaikan ada kompor, ada orang masak air, tersentuh kepanasan. Itu bahasanya massa durrun, tersentuh dengan panas, atau kena duri mawar, tegores, tapi tegores sikit lah, keluar darahnya pun mungkin gak ngalir deras lah. Da'au rabbahum munibin. Wah, udah seakan-akan dunia ini mau kiamat. Alhamdulillah solusinya masih menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jauhkan aku dari musibah ini. Ya Allah, lepaskan aku dari mara bahaya ini. Ya Allah, selamatkan aku, selamatkan keluargaku dari bahaya yang akan datang atau sedang menimpaku. Ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada dosa dia beristighfar, kalau ada salah dia mohon ampun, minta maaf kepada sesama. Tapi summa, lihat bahasanya summa, artinya mungkin seminggu dia masih taat beribadah, sebulan masih oke lah, setahun sudah mulai agak goyang, 2 tahun gak ada masalah, akhirnya tambah jauh dari Allah. Summa ini namanya litarohi. Mungkin pada waktu kena musibah, ayah meninggal, ibu meninggal, orang yang kita cintai masih rajin, tapi kemudian habis itu sudah lupa dengan Allah. Iza azaqahum minhu rahmah, iza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Lihat, apabila dia memberi sedikit rahmat, Allah lepaskan dia dari mara bahaya itu. Dan ini adalah kasih sayang Allah. Terkadang ada orang gak berdoa selesai masalahnya karena Allah sayang kepada dia. Tapi fariqum minhum, artinya ada orang kena musibah terus-terusan dia baik, itulah yang bagus. Dia menjadi hamba Allah yang taat, itulah yang diminta. Tapi ada orang yang sudah selesai masalahnya kambuh lagi menjadi manusia yang tidak pandai bersyukur, atau bahkan bi rabbihim yusyrikun, dia malah menjadi orang yang musyrik, menyekutukan Allah. Gimana sih pemahaman dari menyekutukan Allah? Artinya di sini dia iman, di sini dia kafir. Perjalanan antara iman ke kafir ini disebut dengan kemusyrikan. Dia menyekutukan Allah, di sini masih Allah murni, di sini sudah bukan Allah lagi, kafir. Perjalanannya ini bisa menuju ke musyrik, prosesnya namanya kemusyrikan, menduakan Tuhan. Allah masih ada, tapi ini sudah mulai dilirik. Kekafiran sudah mulai dilirik. Mungkin pertama kali 90% masih menyembah Allah, tapi 10% sudah mulai nampaknya selain Allah ini juga solusi lah. 40%, 60%, 50% menyembah Allah, menyembah yang lain juga. Sudah 50-50. Terakhir 75% lebih dekat kepada kekafiran. 25% sudah masih berpegang. Terakhir lepaslah dia jadi orang kafir. Maka proses kekafiran itu terkadang tidak simsalabim. Maka kata Allah kata Nabi Muhammad SAW, fitnah itu bagaikan tikar yang satu hari kita cabut satu helai. Tikar anyaman pandan pada zaman dahulu lah ya. Satu hari satu helai, cabut lagi satu hari satu helai. Mulai pertama sholat 5 waktu, kemudian sholat 4 waktu, lama-lama sholat 3 waktu, terakhir sholat 1 waktu saja, lama-lama sudah tidak sholat, terakhir sholat los. Kemudian maksiat mulai menghinggap. Iza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Nampaknya enggak bertuhan lebih sukses lah Bapak. Ini sudah mulai jadi musyrik ini.
Nampaknya jadi orang yang taat ini buat kita nggak bebas bergerak lah Bapak. Dikit-dikit haram, dikit-dikit tak boleh, harus nutup aurat, harus sholat 5 waktu, menghambat kemajuan. Ini kalimatul syirik lah ini. Masih Islam, kalau nggak dirawat, nggak ditata jadi murtad. Maka ayat berikutnya liyakfuru, setelah iman musyrik kafir. Maka nggak ada yang lebih tercela melebihi inilah. Allah telah memberinya rahmat kasih sayang, dibalas dengan air tuba. Apa kurang baiknya? Ada sedikit masalah uring-uringan terselesaikan. Bukan malahnya berterima kasih, tapi malah syirik. Ada bahaya, bencana atau kemalangan, manusia kembali kepada sumber segala kesempurnaan, kembali kepada Allah dan sumber segala kebahagiaan Allah. Tapi bila dengan rahmatnya mereka diberi karunia tanpa menghiraukan Allah berikutnya, maka telah berbuat salahlah manusia itu. Saat terjepit ingat Allah, saat selamat lupa. Maka bagaimana solusinya? Ayat sebelumnya adalah solusi pertama, jangan lupakan sholat. Ingat Allah di saat susah dan senang. Jangan jadikan Allah pilihan terakhir. Bila kita gembira, kita pilih terakhir. Dan tiba-tiba jadi pilihan utama ketika kita sedih. Maka ketika berhasil, la in syakartum la azidannakum. Pesan Allah bagi saya dan bagi kita semua, bersyukur bertambah, kufur tersiksa. Liyakfuru, ini yang kita sebutkan tadi, yang pemahaman kedua setelah musyrik. Ini tadi iman, ini musyrik, ini kafir. Prosesnya itu adalah kemusyrikan, menduakan Tuhan. Terakhir dalos, saya sudah bulat pindah agama dari Islam. Liyakfuru bima atainahum. Apa katanya? Islam ini musibah bukan rahmat. Biar mereka mengingkari, biar mereka menjadi orang kafir atas apa? Atas rahmat yang telah kami berikan. Pertama, kufur nikmat, gak ada baiknya Islam itu. Terakhir, kufur keluar dari Islam. Ada gak itu? Ada. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang murtad dari Islam itu, pernyataannya alhamdulillah ala ni'mati tarkil Islam, katanya. Syukur, terima kasih kepada Allah, saya mendapatkan nikmat meninggalkan Islam. Meninggalkan Islam itu nikmat. Inilah liyakfuru bima atainahum. Dia sangka dia sudah hebat melawan Tuhan, bagikan Fir'aun melawan Allah Subhanahu wa taala pada masa Nabi Musa. Fatamatta'u, kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia kafir, dia murtad, dia musyrik sebelumnya, Allah tetap beri nikmat. Mut'ah, haji tamattu'. Haji tamattu' itu haji yang enak, nggak seperti haji ifrad. Kenapa? Kita datang ke Mekah, kalau haji ifrad setelah tawaf kudum, kita tetap pakai baju ihram sampai nanti datang waktu Arafah. Baru setelah tawaf ifadah kita boleh ganti baju, atau waktu kita melempar jamarah tahallul baru kita ganti baju. Agak lama kita mempertahankan baju ihram itu. Tapi tamattu' tidak. Asal datang tawaf umroh, sa'i, tahallul, dah boleh ganti baju. Mut'ah, ada kemudahan, ada kenikmatan. Cuman ada damnya lah ya. Ada dam isa'ah, ada dam nusuk namanya. Dam karena memang aturan main yang kita harus lakukan itu. Fatamatta'u, ada namanya nikah mut'ah, ada batas temporal. Artinya sehebat apapun nikmat yang Allah berikan kepada mereka yang kafir, itu temporal, tak lama. Tamatta'u, nikmatnya sebentar. Berapa lamalah kita hidup di dunia? Di akhirat selama-lamanya di neraka. Kalau diilustrasikan satu hari di akhirat
sama dengan 50.000 tahun usia dunia, gambaran khalidina fiha abada, maka sungguh lamalah, karena nggak ada kata keluar bagi mereka yang kafir dan murtad dari neraka itu. Maka kata Allah, fasaufa ta'lamun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang murtad nggak usah dilawan, nggak usah kita diskusi dengan dia. Dia sudah merasa paling benar. Siapa? Muhammad Kece dulu ya. Dan enggak untuk itu kita hidup. Fasaufa ta'lamun, biarkan saja kelak mereka akan tahu akibat perbuatan mereka. Islam ini agama damai, agama fitrah. Ayo masuk Islam, mau monggo silahkan, yang untung Anda. Tak mau, yang penting saya sudah menyampaikan risalah bahwa Islam adalah agama yang diridhoi Allah sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Clear. Nggak usah maksa orang. La ikraha fid din, tak ada paksaan dalam menganut agama Islam ini. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman monggo beriman, yang kafir silahkan. Cuman setiap pilihan ada konsekuensinya. Biarkan kelak mereka akan tahu konsekuensi yang kafir adalah neraka. Nah, kafir senang dengan pemujaan yang sesat. Jadi sesat itu apa? Waladhdallin. Jauhkan kami dari kesesatan. Menurut ulama, sesat di sini adalah umat Nasrani. Karena apa? Karena dalam gugusan Rasul dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak ada satu Rasul pun yang dituhankan. Manusia nggak akan mungkin dituhankan. Ini kesesatan kalau ada manusia dijadikan Tuhan. Maka ad-dallin menurut para ulama adalah Nasrani, al-maghdubu alaihim adalah umat Yahudi. Karena apa? Karena begitu banyak nabi diutus kok akhirnya dibunuh, disiksa, tidak diikuti arahannya. Agak ngeri memang kita menyampaikan ini, tapi inilah dia agama, ajaran yang memang khusus untuk kita yang berada di lingkaran Islam ini. Kafir senang dengan pemujaan yang sesat itu dan mau menikmati kesenangan hidup itu, tapi segera mereka akan kecewa. Fasaufa ta'lamun. Jadi ada yang berpindah ke ajaran Nasrani, berpindah ke ajaran Hindu, berpindah ke ajaran Buddha. Monggo silahkan. Nanti kecewa, jangan salahkan siapa-siapa. Maka yang kedua, ajaran yang paling tercela dalam hidup ini adalah kekafiran. Kekafiran itu adalah lupa kacang akan kulitnya lah ya. Allah telah selamatkan dia, Allah telah beri rahmat kepada mereka. Ma asabaka min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi musibah, rahmat dengan izin Allah. Tapi solusi dari musibah itu apa? Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Ada musibah, dibantu Allah, bukan tambah kafir. Ada musibah, dibantu Allah, ini adalah hidayah. Ya, yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Orang yang memiliki pengalaman spiritual keluar dari Islam, itu Allah sudah tahu. Ya sudahlah, kita prihatin dan kita kecewa, tapi kita tidak bisa berbuat banyak. Karena setiap manusia menanggung sendiri amal perbuatannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian baik, yang baik ya untuk kalian lah. Wa in asa'tum falaha. Kalau kalian tak baik, yang rugi kalian sendiri. Ini enaknya Islam. Am anzalna alaihim sultana fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun.
Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan apa yang selalu mereka persekutukan tentang dengan Tuhan? Tadi musyrik, kafir, sekarang Allah tanya, apa alasan kalian musyrik? Pernah aku suruh kalian nyembah berhala, wahai kaum kafir Quraisy? Pernah aku nyuruh atau Rasul menyuruh menyembah selain Allah, wahai umat manusia terdahulu? Sejak zaman Nabi Adam, setiap ada penyimpangan, kemusyrikan, kekafiran, Nabi diutus. Nabi Adam selesai, datang Nabi Idris untuk kembali kepada risalah tauhid. Nabi Idris selesai, umat Nabi Nuh sudah mulai melenceng dari penyembahan Tuhan yang Maha Esa. Diutuslah Nabi Nuh selama 950 tahun berdakwah. Selesai risalah Nabi Nuh, datang pula Nabi Hud. Karena Nabi Nuh sudah baik, tapi generasi berikutnya mulai lagi menyembah berhala, menyembah bukan Allah, menyembah kekafiran. Akhirnya datang Nabi Hud untuk mengatakan, la ilaha illallah ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadahlah semata-mata karena Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Itu adalah ajaran sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, begitu pula dengan risalah Nabi Isa dan Nabi Musa. Ayo, di mana alasan kalian menemukan bahwa boleh menyembah selain Allah atau menyekutukan Allah? Mana sultana, mana dalilnya, mana keterangannya, mana argumentasinya yang begitu kuat dan kokoh? Maka ada istilah kesultanan, pemerintahan yang kuat, sultan, kekuasaan yang absolut, powerful. Jadi disebutkan kemusyrikan itu nggak ada dalil yang kuat, nggak ada sultana. Musyrik itu tersiksa dan letih. Nah, singkat inspirasinya. Karena kata orang Arab, matah tadau isyams la yahtaju ila bayan, katanya. Apa yang sudah terlihat di bawah terik matahari nggak usah dijelaskan panjang lebar. Nah, itu dia. Inilah dia tentang kemusyrikan yang merupakan tindakan kesalahan itu. Menyekutukan Allah puncak sifat tercela. Di samping tadi kekafirannya, zalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Inilah hidayah Allah yang diberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Pak Ustadz, kalau saya memilih kekafiran itu karena salah Allah. Allah menghendaki saya jadi orang kafir. Tidak, bukan begitu logikanya. Kita punya ikhtiar, kita punya pilihan. Kita pilih kekafiran, Allah mudahkan jalan menuju kekafiran itu. Ya, apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hatinya sakit dan suka dengan penyakit, Allah tambah karena memang Dia suka. Iya. Sementara mereka yang beriman, zadathum imana, kami tambah imannya. Jadi semua ini kata-kata may yasha'u min ibadihi berdasarkan ikhtiar pilihan hambanya. Walau asyraku, buktinya jika seandainya mereka menyekutukan Allah. Siapa mereka? Ya manusia, bukan Allah. Manusia menyekutukan Allah, ya udahlah, habita anhum ma kanu ya'malun. Jangan salahkan Allah, Allah akan buat, hapuslah amal yang telah mereka kerjakan. Ini cerita orang murtad lah. Kalau kita bina mu'allaf, jangan sampai kita nauzubillah min zalik, anak cucu kita menjadi murtad, nauzubillah min zalik. Maka kita mengatakan, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu dakwah zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, semuanya mengajak supaya mati dalam keadaan Islam. Maka jangan menduakan Allah merupakan solusi menjadi manusia mulia.
Ya, kenapa menyekutukan Allah itu salah, tercela? Karena tidak ada tempat yang paling tercela kecuali neraka, Bapak. Tidak ada tempat yang paling mulia kecuali surga. Semulia apapun hidup Bapak, kalau masuk neraka tercelalah. Sepahit apapun hidup kita di dunia, kalau masuk surga mulialah. Tapi ada orang kafir itu baik kali Pak Ustadz, akhlaknya kalah kita orang Islam. Kalau kurasa dia dapat award lah dia itu. Kalau Pak Ustadz nih nggak pernah dapat award, banyak aja salahnya. Tapi kalau ini orang ini kafir satu ini dapat award dia Pak Ustadz. Award kita itu cukuplah surga ya. Penghargaan tertinggi dari Allah kepada hambanya ditempatkan di surga. Watilkal jannatul lati uristumuha. Surga itulah yang perlu kalian capai dan kalian wariskan kepada anak cucu kalian. Award itu penghargaan, apa yang ada itu kita letakkan di mana? Di ruang tamu kita itu. Terlama suntuk juga aku lihat penghargaan ini ya kan. Nggak ada nilainya. Nah, kalau masuk surga dapatlah nilainya ya kan. Ini dia terakhir. Wa iza azaqnan nasa rahmatan farihu biha. Ini nggak sampai murtad, nggak sampai kafir, nggak sampai musyrik, tapi juga nggak baik, putus asa ya. Apabila kami beri suatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Ada musibah dia dekat dengan Allah. Ini ada sukacita, dia gembira. Wa intusibhum sayyi'ah. Tapi begitu dia dapat musibah, bima qaddamat aydihim, lihat. Musibah itu kita yang cari. Musibah itu bima qaddamat aydihim. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kamu kufur, kamu buat maksiat, buat kejahatan, buat keji, itu menghancurkan reputasimu, membuat Allah ilfil katanya, enek lihat kita, akhirnya yang turun adalah musibah. Ya. Izahum yaqnatun. Kalau sudah jauh dari Allah dapat musibah, ujung-ujungnya putus asa. Ini adalah sifat tercela nomor 4 dan terakhir, putus asa. Wah, alhamdulillah umat Islam, negara mayoritas muslim, tingkat bunuh dirinya bukan gak ada tapi minim dibandingkan mereka yang tak bertuhan. Saya rasa Bapak, Ibu dan saya pernah mengalami stres. Ada stresnya, tekanannya kecil, ada tekanannya besar. Tetapi kita jarang berpikir untuk bunuh diri. Alhamdulillah masih bisa sholat. Dan alhamdulillah kita masih aktif di rutan Tanjung Kusta itu. Alhamdulillah. Mereka yang begitu, saya rasa saya pun tak mungkin bisa berada kalau misalnya seperti mereka dengan masalah. Kita akhirnya dimasukkan penjara seminggu, saya sudah nggak enak loh Bapak. Seminggu saja, apalagi sampai bertahun-tahun dan akhirnya sampai nggak keluar karena sudah dinyatakan hukuman mati misalnya. Ada di lapas itu, dia nelayan bawa apa? Bawa narkoba dari pertengahan laut turun, rupanya ketahuan, sangka dia dikasih uang 10 juta. Uang 10 jutanya nggak dapat, masuk penjara, divonis seumur hidup. Pengurus masjid kita. Karena apa? Karena memang sebenarnya dia nggak punya niat loh. Tapi karena dia termasuk kurir, jadi hukumannya berat. Banyak, namanya juga satu kapal. Iya, tapi alhamdulillah masih bisa senyum, masih bisa ketawa. Bapak ini tinggal tunggu vonis kapan dipancung aja ini. Iya, tapi izahum yaqnatun tidak terjadi. Alhamdulillah, walaupun mungkin ini kesalahan dia ya. Mau mengambil barang itu dari tengah laut ke sini dengan iming-iming 10 juta loh Bapak. Kita nelayan belum tentu dapat, tapi tetap saja itu salah lah. Tapi alhamdulillah dia menyadari kesalahannya dan tetap
semangat beribadah. Di akhir-akhir kalaupun aku dicabut nyawaku, paling tidak aku masih dalam keadaan beribadah kepada Allah, memakmurkan masjid ini. Minimal jadi muazzinnya pun jadilah. Kalau nggak ada imamnya, siap menjadi imam. Inilah dia tidak putus asa menjadi seorang yang beriman. Tapi begitu mereka menjadi tidak beriman, kita menemukan banyak sekali yang berputus asa. Sikap manusia yang tidak wajar di waktu susah dan senang dapat dilihat dari sikap mereka terhadap Allah. Jadi sifat tercela itu bagaimana interaksi kita yang tak baik dengan Allah. Ketika dalam kesulitan mereka putus asa, tapi bila dalam keadaan makmur, perhatikan mereka kepada yang lain. Ini jadi masalah. Kalau yang pertama, musibah dia dekat Allah, nggak ada musibah dia jauh dari Allah. Ini kebalikan dari yang pertama tadi. Ini ada musibah dia jauh dari Allah, nggak ada musibah dia jauh juga dari Allah. Nah, ini orang ini akhirnya putus asa. Ya, jangan putus asa. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kalau terkait dengan dosa, seberat apapun dosa kita, ya Allah Pak Ustadz, janganlah saya ini banyak dosa. Kita memang tak bisa mundur ke masa lalu, tapi kita masih bisa mohon ampun kepada Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Kita katakan kepada dia, Bapak pernah bunuh orang? Oh enggak lah. Seberat apa dosa Bapak? Itu antara saya dengan Tuhan lah yang tahu. Tapi saya ini najis, banyak dosa. Pernah bunuh orang? Enggak. Berarti Bapak masih enggak lebih parah lah. Yang bunuh 100 orang saja Allah masih ampuni. Bapak enggak pernah bunuh 1 orang pun, kok merasa sudah begitu najis, enggak mau datang ke masjid gitu loh. Kalau sudah tahu salah, datanglah ke masjid mohon ampun. Bukan berarti saya najis nggak mau datang ke masjid. Nah, itu pola pikir yang salah. Pola pikir yang sengaja dihantui orang. Kamu sudah najis, sudah berdosa, gak ada gunanya kau muka-muka munafiknya kamu ini ke masjid ini. Dihantui setan supaya kita wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Maka kita harus katakan, bagi yang sudah berdosa lah ya. Tapi bagi yang belum berdosa, aku belum bunuh 100 orang, aku buat maksiat dulu lah. Nah, ini salah lah. Ini salah lah. Ya, innahu huwal ghafurur rahim. Maka katanya ini bagi orang yang sudah putus asa. Hati-hati juga kita kasih nasihat. Datang orang mikirnya salah. Oh, aku belum bunuh orang ini. Enggak untuk itulah kita ngaji. Ya, putus asa saat dicoba. Jadi 4 sifat manusia tercela dalam pertemuan kita hari ini. Saat terjepit ingat, saat selamat lupa. Ya, atau ya ini kekafiran yang kedua, kemusyrikan yang ketiga, putus asa yang keempat. Clear, jelas dan singkat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alil Qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa zahaba humumina wa ghumumina. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wala dainan illa qadaitah wala musafiran illa wasaltah wala maridan illa syafaitah wala maitan illa akramtah wala hamman min wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya lakaridun wala nafiha shalah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.